Halo, kita dari kelompok buat Bioda 9 akan melakukan studi lapangan di Kebun Bibit Wonorejo. Dana buatan di Kebun Bibit Wonorejo yang semula dirancang sebagai elemen estetika dan juga resapan air kini telah mengalami degradasi berat. Pengamatan kami pada tanggal 25 November 2025 menunjukkan adanya air yang berwarna hijau serta penumpukan sampah plastik dan juga limbah organik. Jadi di sini kami menemukan dua permasalahan utama. Yang pertama yaitu proses eutrofikasi yang telah mencapai tahap hipereutrofik. Nah, di sini danau memiliki warna yang hijau pekat disebabkan oleh blooming alga, khususnya Cyanobacterium. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu terdapat banyak sekali sampah botol plastik, kantong kresek, serta sedotan yang berada di pinggir danau. Serta sampah-sampah tersebut juga terdapat di eceng-eceng gondok yang terdapat di danau. Bisa dilihat di sebelah sana. Tentunya, sampah-sampah plastik ini dapat menterfragmentasi dan berpotensi untuk termakan biota air. Baik, menurut Wetzel, dalam bukunya yang tentang limnologi Lake and River Ecosystems, eutrofikasi terjadi ketika konsentrasi fosfor melebihi 30 mikrogram per liter dan nitrogen melebihi 650 mikrogram per liter. Di danau KBW, sumber nutrien berlebih terutama berasal dari yang pertama itu limbah makanan piknik yang terbawa air hujan. Jadi seperti kita ketahui di sekitar danau sini banyak sekali orang-orang yang suka melakukan kegiatan piknik sehingga limbah makanannya suka terjatuh ke limbah-limbah ke danaunya ketika ada hujan. Lalu yang kedua adalah tidak adanya sistem aerasi dan pengelolaan limbah organik yang memadai. Dengan banyaknya limbah yang terbuang ke danau-danau tersebut dan tidak ada penanggulangan yang memadai, maka akan memperbanyak proses eutrofikasi sehingga akan banyak alga-alga yang muncul. Nah, maka akibatnya alga dan fitoplankton pun akan berkembang biak secara cepat, namun mati juga secara cepat dan diuraikan oleh bakteri aerob. Nah, proses ini menghabiskan oksigen terlarut hingga terjadi hipoksia dan produksi gas berbau. Oke, jadi untuk dampak ekologis dan sosial yang dapat kita amati dari tempat ini itu ada beberapa. Yang pertama itu yang bisa kita amati pertama itu nilai estetis dan rekreasinya yang hampir hilang secara total gara-gara lingkungan yang tidak terjaga tadi. Lalu yang kedua itu juga ada aneka-ragaman hayatinya yang juga hampir tidak ada di sini. Dan bahkan kita dari saat mengelilingi danaunya tidak ada ikan yang besar. Dan terakhir juga ada sampah plastik yang berserakan di mana-mana yang bisa berdampak menjadi mikroplastik dan membahayakan makhluk hidup yang ada di sekitar sini. Dari permasalahan tersebut, kami menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu ada biomediasi air menggunakan eceng gondok. Yang kedua adalah pengenalan ikan herbivore seperti nila merah. Yang ketiga, yaitu pemasangan floating wetland menggunakan bahan dasar bambu. Dan yang keempat adalah adanya edukasi kepada pengunjung untuk membawa tumbler masing-masing untuk mengurangi sampah plastik berupa botol minum, seperti itu. Permasalahan dan solusi yang kami angkat berkontribusi langsung dalam mendukung 3 target utama Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu yang pertama ada SDG 6.6 yaitu melindungi dan memulihkan ekosistem air. Kemudian yang kedua ada SDG 11.7 yaitu menyediakan ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif. Dan yang ketiga itu ada SDG 14.1 yaitu mencegah pencemaran laut dari daratan yang dikarenakan oleh sampah plastik dan sampah-sampah yang lainnya. Sekian studi lapangan dari kami. Dadah. Kamu mau lempar dia? Tak mau pulang.